Nah, teman-teman jumpa lagi ya dengan kita. Ini ada hal-hal yang cepat banget merusak murai batu, yakni apa saja itu kita simak terus ya teman-teman ya. Murai batu seharusnya kalau tidak kita lombakan itu kita kondisikan saat di rumah. Contoh, murai batu saat di rumah itu tidak boleh dipancing-pancing menggunakan MP3 murai batu tarung apalagi ya. Itu sangat merusak sekali untuk settingan kita saat kita lomba nanti. Jadi teman-teman untuk yang punya murai batu di rumah jangan pernah dipancing menggunakan MP3 atau digoda-goda saat di rumah. Ini ngaruh teman-teman ya. Ini ngaruh karena nanti murai batu teman-teman malah tidak akan jalan saat di lomba. Terus murai batu yang dilombakan dalam keadaan belum siap. Nah, ini bisa berdampak buruk, domino nanti di kedepannya murai batu teman-teman malah tidak akan kerja maksimal. Contoh, murai batu yang masih dokor ya atau bulu basah ini sering banget bermasalah ketika dokornya ya, bulu basahnya itu belum kering dan dokornya belum selesai, itu sudah dipaksa lomba. Yang terjadi murai batunya nanti akan turun bulu lagi dan turun bulu lagi. Ketika sudah demikian maka susah sekali untuk kita dalam membenahi murai batunya. Benar-benar harus dalam keadaan yang siap ketika ingin melombakan burung murai batu. Jangan sampai memaksakan sesuatu yang seharusnya belum waktunya. Ini sangat-sangat riskan sekali. Terus ngetrek murai batu. Ngetrek burung murai batu sebenarnya kalau kita paham waktu mentok 8-10 menit itu dengan catatan di sebayanya, dalam artian ketika usia muda ya usia muda, jangan sampai usia muda kita trek dengan usia tua, itu akan sangat berdampak risiko sekali di mental burung murai batu kita. Nah, murai batu seharusnya teman-teman pahami betul ya, untuk melombakan juga tidak boleh terlalu berdekatan, beda seperti burung cucak hijau ya yang bisa digeber 2-3 kali dalam seminggu. Kalau murai batu cukup sebulan sekali saja, karena nanti di kelangsungan kedepannya akan sangat tergantung dengan apa yang dilakukan hari ini. Contoh ya, untuk murai batu teman-teman ya, sekarang kita geber terus menerus untuk masa mudanya, nanti ketika perlu digarisbawahin, tidak semua tapi mayoritas ya, ketika sudah mutasi itu akan menjadi bermasalah. Entah itu mutasinya tidak selesai, terus mutasinya lama, murainya error, tatapan bengong, itu pasti akan terjadi. Jadi kalau teman-teman pahami ya, harus benar-benar kalau untuk masih muda ya jangan terlalu digeber. Muda ya cukup dicoba, dites, setelah itu simpen saja. Oh, dia mau kerja kayak gini, burungnya bagus. Nah, itu untuk mental dia ya, menjaga mental dari murai batu itu sendiri jauh lebih bagus daripada kita harus mengobati atau membuat murai batu itu tidak jadi masalah. Nah, itu ya teman-teman yang harus dipahami betul-betul. Nah, lantas apa saja yang bisa menyebabkan murai batu kita rusak ya tadi? Over lomba. Ketika over lomba tadi kita tidak terlalu ambisi, intinya kita terlalu ambisi ya, ingin lomba terus menerus, mentang-mentang setiap minggu menang terus. Inilah menjadi pemicu biasanya burung murai batu yang rusak justru murai-murai yang bagus-bagus, yang vektornya tinggi, terus dia mentalnya bagus, memiliki penguasa wilayah atau teritorial yang cukup bagus. Nah, hal-hal demikianlah seharusnya yang teman-teman pahami, bahwa murai batunya yang bagus tadi jangan terlalu over digeber ya. Itu satu. Terus untuk murai batu kalau terlalu sering di lomba itu berisiko teman-teman ya, risiko mentalnya rusak, risiko habitnya jelek, terus murainya kalau nggak kita kondisikan saat pulang juga nanti bisa berdampak buruk, yakni murai batu teman-teman malah susah diatur nantinya. Jadi banyak banget burung murai batu yang sudah rusak tetap dilombakan. Nah, ini susah banget dia dari settingannya nggak ketemu. Padahal untuk burung murai batu sebenarnya yang masih bagus itu nggak perlu settingan, tinggal berangkat dia juga jalan dengan catatan burungnya belum rusak. Tapi kalau udah burungnya rusak, wah ribet sekali itu ya, sangat-sangat ribet sekali. Jadi teman-teman harus hati-hati, burung murai batunya tetap harus dijaga agar dalam keadaan top performnya ya. Jangan sesekali melombakan burung murai batu dalam keadaan yang tidak siap ya. Harus siap baru dilombakan murai batunya. Dari segi kotoran,
Kotoran itu juga bisa diprediksi, bisa dilihat burung murai batu kita itu dalam keadaan seperti apa, apakah sakit, apakah butuh istirahat, apakah siap. Nah, ini bisa dilihat. Murai batu yang kurang fit biasanya kotorannya encer dan berbau menyengat atau berak kapur. Nah, ini seharusnya murai seperti ini jangan dilomba. Murai seperti ini cukup dikondisikan, diistirahatkan, kasih jangkrik yang nutrisinya bagus, ya, dikasih makan kunyit, dikasih makan jahe, ya. Agar apa? Agar murai batunya teman-teman juga dalam keadaan top perform atau selalu sehat. Kalau yang dikonsumsi tadi juga bervitamin dan bernutrisi tinggi. Nah, itu ya teman-teman tentang hal-hal yang merusak murai batu. Lantas apa saja tadi? Di track itu juga kalau kita nggak tahu waktu merusak, ya. Kita harus benar-benar waktu lah, ya, waktu entah itu dari ngetrek, entah itu dari lomba yang tidak boleh terlalu over, ya. Kita harus bisa memanajemen, bisa mengontrol, ya, karena kunci kemenangan murai batu tadi ya kita harus menjadi murai batu yang terbaik di antara mereka semua. Itu kalau impian kita pengen juara. Nah, untuk murai batu agar neken-neken ya itu juga dari durasi itu penting, itu mempengaruhi. Jadi tidak heran ketika murai batu teman-teman itu cepat banget masalah. Ketika murainya masih bulu basah terus dilombakan, tahu-tahu ambrol lagi, ambrol nggak kunjung selesai, padahal murai batunya gacor dan akhirnya ngelowo atau nyerang lawan. Kalau ngelihat burung murai batu lain malah dia akan nyerang-nyerang. Nah, inilah yang mengakibatkan hal-hal buruk, padahal itu awalnya salah diri kita. Kita yang salah, kita yang tidak tahu karakter burung murai batunya, ya. Kita memaksakan sesuatu yang seharusnya tidak kita paksakan. Nah, ini dari biasanya kan saya mengedukasi atau sharing ke teman-teman, cari murai batu yang terahan bagus, terus dirawat, berikan EF secukupnya, tidak harus terlalu tinggi, ya, untuk EF-nya, karena kalau terlalu tinggi ya tadi over gacor berbahaya saat di rumah tentunya untuk murai batu. Apalagi kalau kita masih dokor, burung yang masih dokor terus dilombakan itu resiko rusaknya besar sekali, ya. Biasanya dibayar cash juga. Risiko besar, risikonya sangat tinggi sekali ya teman-teman untuk murai batu yang over lomba. Terus untuk perawatan juga kita harus konsisten, ya. Jangan sampai murai batu yang belum siap tapi kita paksakan untuk lomba, nanti malah berdampak buruk di kemudian hari nanti. Terima kasih sudah pada mampir, ya. Jangan lupa di subscribe, kita share-share ya tentang pengalaman seputar perawatan murai batu lomba. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.